Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizda Brashid, nomor BP 2010811023, perwakilan dari kelompok 5. Di sini saya sebagai moderator akan memandu jalannya diskusi kita pada hari ini. Dengan judul materi, distribusi kekuasaan dan konsumsi kekuasaan. Selamat menyaksikan video pembacaan materi kali ini yang akan dibacakan oleh teman-teman dari kelompok 5. Materi yang pertama mengenai konsep distribusi kekuasaan akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu Hidayatun Nufus. Kepada Hidayatun Nufus, disilakan. Terima kasih saya ucapkan kepada moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang distribusi kekuasaan. Yang pertama, konsep distribusi kekuasaan. Distribusi berakar dari bahasa Inggris yaitu distribution yang berarti penyaluran. Sedangkan kata dasarnya to distribute berdasarkan Kamus Inggris Indonesia, John M. Eccles dan Hasan Sadili bermakna membagikan, menyalurkan, menyebarkan, mendistribusikan, dan mengageni. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, distribusi dimaksudkan sebagai penyaluran, pembagian, pengiriman kepada beberapa orang atau beberapa tempat. Jadi, berdasarkan rujukan tersebut, distribusi dapat dimengerti sebagai proses penyaluran barang atau jasa kepada pihak lain. Distribusi secara sosiologis merupakan suatu perangkat hubungan sosial yang terjadi melalui proses yang mengantarai produksi barang dan jasa dengan proses konsumsinya. Konsep distribusi yang telah dirumuskan batasannya sebelumnya dapat digunakan dengan mempertukarkan atau menggantikan kata barang dan jasa dengan kekuasaan. Melalui cara seperti itu, maka distribusi kekuasaan dipahami sebagai suatu perangkat hubungan sosial yang terjadi melalui proses yang mengantarai reproduksi kekuasaan dengan proses konsumsinya. Saya kembalikan kepada moderator. Materi selanjutnya mengenai stratifikasi sosial sebagai fenomena distribusi kekuasaan akan dibacakan oleh M. Alvan. Kepada M. Alvan, disilakan. Terima kasih moderator atas waktunya. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang stratifikasi sosial sebagai satu fenomena distribusi kekuasaan. Di sini ada beberapa pandangan para tokoh-tokoh sosiologi, yang diantaranya adalah Karl Marx. Dia memandang bahwa kehancuran feodalisme yang ditandai dengan masa petani tergusur dari lahan dan pekerjaan tradisional mereka, sehingga mereka terpaksa bersaing di kota mencari pekerjaan yang tersedia itu sangat sedikit, sehingga menumbuh kembangkan kapitalisme dan industri modern. Situasi ini menghasilkan dua kelas yang kontras, yaitu kaum borjuis, di mana orang-orang yang memiliki alat produksi, dan kaum proletar, itu mereka yang bekerja untuk para pemilik alat produksi. Tokoh selanjutnya adalah Max Weber. Max Weber melihat bahwa kepemilikan hanyalah suatu bagian saja dari keseluruhan gambaran stratifikasi sosial dalam masyarakat. Oleh sebab itu, Weber mengusulkan kelas, kelompok status atau status group, dan partai atau parti sebagai landasan bagi pembedaan tiga jenis stratifikasi sosial. Kelas dirumuskan oleh Weber sebagai semua orang yang mempunyai persamaan dalam hal peluang untuk hidup atau nasib atau life changes. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Langsung saja ke pembacaan materi berikutnya yang akan dibacakan oleh Saudari Sonia Suatman. Kepada Saudari Sonia, disilakan. Baiklah, terima kasih kesempatannya moderator. Di sini saya Sonia akan menyampaikan materi tentang Reinhard Lenski. Melalui bukunya Power and Privilege, ia menyempurnakan teori stratifikasi Max Weber. Lenski mengembangkan stratifikasi sosial atas tiga dimensi, yaitu kekuasaan atau power, hak istimewa atau privilege, dan kehormatan atau prestige. Definisi kekuasaan menurut Lenski yaitu kemungkinan dari orang-orang atau sekelompok orang untuk mewujudkan kehendaknya dalam suatu tindakan komunal. Kekuasaan di sini lebih kepada dimensi politik. Kekuasaan yang dimiliki dapat mempengaruhi proses distribusi surplus produk barang. Sementara itu, hak istimewa merupakan hak-hak khusus dimiliki seseorang atau sekelompok orang dalam kaitannya dengan kekuasaan yang ia miliki. Sekian. Materi yang ketiga mengenai proses dalam distribusi kekuasaan akan dibacakan oleh Saudari Ovelga Wandi Putri. Kepada Saudari Ovelga, disilakan. Baik, terima kasih kesempatannya moderator. Selanjutnya yaitu proses dalam distribusi kekuasaan. Secara umum, proses distribusi kekuasaan terjadi dalam dua bentuk,
Yang pertama, distribusi melalui pemberian. Distribusi ini dapat terjadi dalam berbagai cara, seperti pewarisan, pergiliran, penunjukan, dan undian. Pewarisan kekuasaan memiliki berbagai macam variasi, seperti pewarisan kepada anak, keponakan, saudara, atau keluarga terdekat. Yang kedua, distribusi melalui usaha. Distribusi ini memiliki berbagai macam cara, seperti ujian saringan dan latihan, serta pemilihan dan perebutan. Tipe distribusi kekuasaan melalui usaha yang umum dikenal dan dilaksanakan dalam masyarakat kontemporer adalah ujian saringan dan latihan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Materi selanjutnya mengenai konsumsi kekuasaan dibacakan oleh Saudari Atika Putri Saestu kepada Saudari Atika Putri Saestu, disilahkan. Baik, terima kasih. Perkenalkan saya Atika Putri Saestu, BP 2010811111, akan menjelaskan mengenai konsep konsumsi kekuasaan dan tujuan konsumsi kekuasaan. Yang pertama adalah konsep konsumsi kekuasaan, di mana menurut Donslater adalah bagaimana manusia dan aktor sosial dengan kebutuhan yang dimilikinya berhubungan dengan sesuatu yang dapat merusak mereka. Maka, konsumsi kekuasaan dapat dipahami sebagai seluruh aktivitas sosial dan politik yang merusak, memakai, membuang, dan menghabiskan kekuasaan. Materi selanjutnya mengenai tujuan konsumsi kekuasaan. Beberapa alasan mengapa orang atau kelompok orang mengonsumsi kekuasaan. Yang pertama, untuk menyejahterakan dan memakmurkan bangsa. Yang kedua, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk memberikan rasa adil dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Selanjutnya, untuk menegakkan hak asasi manusia. Yang selanjutnya, untuk menghadirkan rasa aman dan tentram dalam masyarakat. Serta untuk menjaga kedaulatan negara, martabat dan muruah bangsa, untuk menciptakan perdamaian umat manusia, dan untuk melanggengkan kekuasaan, serta untuk meraih kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan. Di sini, tujuan mengonsumsi kekuasaan dapat bersifat eksternal maupun internal dari diri pemegang kekuasaan. Baiklah, itu dari saya kembalikan kepada moderator. Materi yang terakhir mengenai cara konsumsi kekuasaan akan dibacakan oleh teman kita Ananda Fadisa. Kepada Saudari Ananda Fadisa, disilahkan. Di sini saya akan menjelaskan materi yang terakhir, yaitu cara konsumsi kekuasaan. Paling tidak, terdapat 3 cara orang atau kelompok orang mengkonsumsi suatu kekuasaan. Yang pertama yaitu kerjasama. Kerjasama merupakan interaksi dari orang-orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Kita bekerja sama karena kita tidak bisa melakukannya sendiri-sendiri, atau suatu tujuan bisa dicapai lebih mudah, selamat, dan cepat dibandingkan bekerja sendiri-sendiri. Kerjasama diperlukan sebagai mekanisme dalam aktivitas politik. Dalam hal ini, kaitannya dengan kekuasaan untuk mencapai tujuan bersama secara maksimal. Proses reproduksi, distribusi, sampai konsumsi kekuasaan tidak bisa berjalan dengan mudah, selamat, dan cepat kalau melakukannya secara sendiri-sendiri. Oleh sebab itu, setiap proses aktivitas kekuasaan dari produksi sampai konsumsi memerlukan kerjasama dengan pihak lain. Yang kedua yaitu persaingan. Ketika tujuan seseorang atau sekelompok orang bersifat mutually eksklusif, misalnya Anda ingin memberikan subsidi kepada orang miskin, sedangkan saya ingin diserahkan pada mekanisme pasar, maka tidak bisa mencapai kedua tujuan tersebut secara sekaligus. Jadi, dalam situasi kelangkaan, yaitu barang-barang, jasa, termasuk kekuasaan, yang diharapkan tidak tersedia cukup, maka hubungan sosial dan politik yang mungkin terjadi adalah kompetisi atau konflik. Perjuangan untuk memperoleh sumber-sumber kelangkaan diatur melalui aturan yang dimiliki secara bersama, dikenal dengan kompetisi. Aturan main tersebut menegaskan kondisi seperti apa suatu kemenangan dipandang fair dan suatu kekalahan dapat diterima dengan ikhlas.
Dalam aktivitas politik, termasuk kekuasaan, juga memerlukan persaingan sehat dan adil sehingga tidak dimungkinkan terjadinya yang kuat menekan yang lemah mencurangi yang kuat. Berbagai aturan yang berhubungan dengan persaingan sehat dan adil serta penegakannya harus menjadi perhatian utama bagi semua stakeholders, sebab persaingan sehat dan adil perlu bagi pengembangan politik. Dalam aktivitas politik terdapat berbagai macam aktivitas persaingan kekuasaan, yaitu antara lain pemilihan legislatif, presiden, kepala daerah, ataupun kepala desa, ujian saringan, penjagaan citra, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir yaitu konflik. Ketika perjuangan terhadap sumber-sumber langka tidak diatur dengan aturan bersama, maka konflik akan muncul. Konflik mencakup usaha untuk menetralkan, merusak, dan mengalahkan lawan. Konflik menghasilkan perpecahan di suatu sisi, tetapi juga dapat meningkatkan solidaritas atau integrasi di sisi lain, seperti yang telah kita bahas pada bab 2. Konflik dapat dalam bentuk peperangan, kudeta, revolusi, pembunuhan, pendudukan, dan sebagainya. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah setia menyaksikan video diskusi kelompok 6 kali ini sampai akhir. Dengan berakhirnya pembacaan materi oleh Saudari Ananda Farisa tadi, maka berakhir pula diskusi kami kali ini. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.